Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Muhammad Rifki, STB 3728. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Restoratif Justice Taruna Madya BKB Angkatan 53 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Di dalam tugas yang disampaikan, Taruna diperintahkan untuk membaca dan memahami Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lalu kami akan menyebutkan mengenai pasal-pasal tentang yang berhubungan dengan restoratif justice, kemudian diversi dan penanganan anak di bawah umur 12 tahun. Ya, lalu apa saja pasal-pasal yang berhubungan dengan restoratif itu sendiri? Di dalam bab 1, ketentuan umum pada pasal 5 telah disebutkan. Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Jadi di bab 1 pasal 5 itu sudah ditegaskan bahwa SPPA harus mengutamakan pendekatan keadilan yang restoratif. Kemudian di ayat 2 menyebutkan sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian B. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan di peradilan umum. C. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Jadi jelas bahwasannya SPPA di sini tuh harus mengutamakan keadilan yang restoratif seperti 3 poin yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di pasal 5 ayat 3 juga menyebutkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas, wajib diupayakan diversi. Nah, kita sudah masuk diversi. Tadi kita sudah membahas restoratif, sekarang kita akan masuk ke diversi. Nah, tadi bab 1. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 langsung membahas tentang diversi. Di dalam bab 2, pasal 6 menyebutkan bahwa diversi bertujuan A. Mencapai perdamaian antara korban dan anak. Jadi diversi ini harus mengutamakan perdamaian antara si korban dan si anak. Kemudian poin B menyebutkan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Jelas, diversi dilaksanakan di luar proses peradilan. Kemudian C, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Kita harus melindungi anaknya pastinya. Kemudian D, poin D, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Jadi masyarakat di lingkungan anak tersebut harus berpartisipasi secara aktif. Kemudian E, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Jadi anak sedari dia kecil itu sudah harus diberikan orang tua, orang-orang terdekatnya harus mengajarkan agar anak ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian di pasal 7, tadi pasal 6, kemudian kita masuk ke pasal 7. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jadi nanti akan ada syarat-syaratnya di bawah nanti ya. Kemudian di ayat 2, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Jadi diversi akan diupayakan jika tindak pidana itu ancaman hukumannya itu adalah di bawah 7 tahun. Jadi kalau misalnya ancaman pidana pada saat dia diancam dengan pidana 10 tahun dengan pasal yang pidananya 10 tahun, anak tersebut tidak bisa kita upayakan untuk diversi. Kemudian di pasal 7 ayat 2 poin B, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jadi kalaupun anak tersebut dia ancaman pidananya misalnya 5 tahun, tetapi itu merupakan sebuah pengulangan pidana atau residivis, anak tersebut tidak bisa untuk kita upayakan diversi. Kemudian masuk di pasal 8. Pasal 8 bab 2 masih tentang diversi. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
Jadi proses diversi ini dilakukan dengan musyawarah. Jadi si korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, semua kita duduk bersama untuk membahas yang terbaik bagi anak tersebut. Kemudian pasal 8 ayat 2, dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan atau masyarakat. Jadi kita dapat melibatkan masyarakat untuk mewujudkan musyawarah yang disebutkan di pasal 1 tadi. Kemudian di ayat 3, maksud kami ayat, kemudian di pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa proses diversi wajib memperhatikan A. Kepentingan korban. Jadi kepentingan korban di sini adalah yang paling utama di dalam mengupayakan suatu diversi. Kemudian B. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Proses diversi itu wajib memperhatikan kesejahteraan si anak. Kemudian C. Penghindaran stigma negatif. Kita tahu bahwa ketika ada seseorang melakukan sebuah tindak pidana, stigmanya sangat luar biasa di masyarakat. Kemudian D. Penghindaran pembalasan. E. Keharmonisan masyarakat. Dan F. Kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi proses-proses diversi itu wajib memperhatikan hal-hal tersebut tadi. Kemudian kita masuk pada pasal 9. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan A. Kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi dalam mempertimbangkan diversi itu semua aspek harus diperhatikan, mulai dari umur anak, hasil litmas yang juga merupakan penelitian yang dilakukan oleh PK itu merupakan pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan untuk dilaksanakan diversi. Kemudian ayat 2 menyebutkan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Jadi kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban. Jadi dalam hal ini jika korban tidak setuju untuk diversi, saya kira kita kira ini akan sulit untuk diupayakan jika memang korban tidak mau untuk diversi. Kecuali di sini, nah di pasal 9 ayat 2 ini ada kata kecualinya. Kecuali untuk A. Tindak pidana yang berupa pelanggaran. Berarti dia masih berupa pelanggaran, bukan yang tindak pidana yang berat. Kemudian tindak pidana ringan atau tipiring. Kemudian tindak pidana tanpa korban. Jadi dia melakukan tindak pidana itu dia tidak menimbulkan korban yang baik itu luka ringan atau luka berat dan lain-lain. Kemudian nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Jadi biasanya di tiap-tiap daerah ada UMR, upah minimum rata-rata. Jadi di sini nilai kerugian korban itu tidak lebih dari nilai upah minimum di daerah tersebut. Kemudian di pasal 10 tadi kita melewati pasal 9, kemudian kita masuk ke pasal 10 tentang diversi. Masih tentang diversi. Kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi tempat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2, dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Nah, kemudian di ayat 2-nya menyebutkan bahwa kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan yang dapat berbentuk A. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Kemudian B. Rehabilitasi medis dan psikososial. C. Penyerahan kembali kepada orang tua. D. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS ya paling lama 3 bulan. Kemudian yang terakhir, pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan. Jadi kesepakatan diversi itu dapat dilakukan atas rekomendasi PK yang bentuknya seperti tadi. Dapat pengembalian kerugian, rehabilitasi, keikutsertaan pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Kemudian kita masuk di pasal 11, bab 2, masih dalam bab 2, pasal 11, yang menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain A. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. B. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali. C.
keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS selama 3 bulan, dan D, pelayanan masyarakat. Itu hasil kesepakatan diversi. Jadi hasil kesepakatan itu dapat ganti rugi seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai anak yang di bawah 12 tahun. Ya, di dalam bab 3 mengenai tentang acara peradilan pidana anak, pasal 21. Pasal 21 menyebutkan bahwa pasal 21 ayat 1, dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk A. menyerahkan kembali kepada orang tua atau wali, B. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Jadi anak umur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana itu dia keputusannya adalah menyerahkannya kembali kepada kedua orang tua dan atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan. Kemudian di pasal 21 ayat 2-nya menyebutkan bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari. Jadi memang untuk kasus-kasus anak cepat biasanya untuk di pengadilan. Kemudian di ayat 3-nya menyebutkan bahwa Bapas wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Jadi disitulah fungsi dari Bapas tadi, yaitu pengawasan. Kemudian ayat 4. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan jika diperlukan. Jika memang dilihat bahwa anak tersebut memang masih butuh untuk dibina, seperti itu. Kemudian di ayat 5-nya menyebutkan bahwa instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapak secara berkala setiap bulan. Jadi laporannya harus tetap laporan perkembangan anak, bagaimana dia dibina di sana, bagaimana proses pendidikannya, itu harus dilaporkan kepada Bapas. Kemudian ayat 6 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan cara pendidikan, pembinaan dan pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Ya, saya kira tadi saya sudah menyebutkan pasal-pasal tentang seperti perintah yang disebutkan di tugas, yaitu pasal-pasal tentang yang berhubungan dengan restoratif justice, diversi, dan anak yang berusia 12 tahun. Saya kira setelah saya baca dan memahami isi dari pasal-pasal tadi, saya kira saya jauh lebih paham mengenai jauh lebih paham dan jauh lebih mendalami undang-undang SPPA ini. Saya kira tidak ada kendala di dalam pembahasan undang-undang SPPA ini. Terima kasih Bu sudah memberikan tugas ini sehingga kami dapat membaca tergerak hati untuk membaca undang-undang tersebut. Karena biasanya jika hanya filenya saja kadang kita tidak sempat untuk membaca, tapi pada saat ada tugas seperti ini kita bisa lebih memahami karena kita harus menyampaikan secara pesan ke orang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.